warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Puspasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023. Dengan nomor peserta PPG 2016995782224 dan NIM 2023101301112081 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SD Negeri Pronojiwo 4, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pada fase C kelas 5, muatan pelajaran IPAS, materi bab 3, magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan, dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning. Selamat menyaksikan. Bergerak, gerak. Istirahat, bergerak, gerak. Siap, gerak. Memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita sampai nanti. Baik, siapa yang mau menyiapkan? Oke, silakan maju ke depan. Siap, gerak. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baik, terima kasih. Bisa duduk kembali. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bu Retno akan mengabsen dulu. Hari ini, siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Hari ini masuk semua ya. Baik. Anak-anak, untuk menanamkan rasa cinta kita akan negara kita Indonesia, menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri semuanya. Berdiri yang tegak, kemudian kita menyanyi lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Bisa sambil lihat diri. Baik anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Siap! Baik, Bu Guru punya sebuah gambar. Coba kalian perhatikan di gambar ini. Apa yang kalian lihat dari gambar ini?
terbuat dari apa anak-anak kira-kira? Ya, dari besi. Eskavatornya ini kira-kira kenapa kok bisa ngangkat ini? Iya, pinter. Karena eskavatornya ada magnetnya, sehingga barang-barang bekas yang terbuat dari besi ini bisa menempel atau terangkat oleh eskavator. Baik anak-anak, apakah kalian tahu apa itu magnet? Tahu. Apa itu magnet? Baik, pintar. Siapa yang mau angkat tangan menjawab? Ayo. Baik, siapa yang tahu apa itu magnet? Oke, Azhar silakan menjawab. Suatu gaya yang bisa mengangkat benda-benda yang berada di sisi atau Ya, betul. Ini magnet adalah gaya yang bisa membuat benda-benda yang terbuat dari besi atau logam menempel. Baik, itu hari ini kita akan belajar tentang apa kira-kira? Magnet. Hari ini kita akan belajar tentang magnet dan bagaimana magnet itu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian pada hari ini kita akan belajar bab 3 magnet, listrik dan teknologi dalam kehidupan. Nah, siapa yang sudah pernah tahu cara membuat magnet? Ada apa saja cara membuat magnet? Ya, dengan digosok, kemudian diapakan? Dialiri arus listrik, kemudian diapakan lagi? Dengan cara induksi. Nah, hari ini kita akan belajar cara membuat magnet. Kemudian supaya kita lebih paham apa itu magnet, mari kita simak video pembelajaran berikut ini ya. Mami, kamu deh udah pernah dengar asal usul magnet belum? Mama kasih tahu ya. Magnet berasal dari kata magnesia. Nah, dahulu kala magnesia itu adalah nama sebuah daerah di Yunani. Dahulu di tempat itulah orang pertama kali menemukan batu yang mampu menarik besi. Yang saat ini kita kenal dengan nama magnet. Batu itu tergolong magnet alam. Nah, sekarang manusia makin menguasai teknologi sehingga kita mampu membuat magnet buatan. Wow, magnet itu benda yang mampu menarik benda-benda tertentu sehingga benda-benda tersebut akan menempel dan sulit dilepas, bukan? Betul sekali, Nak. Jadi apa itu magnet tadi? Ya, benda-benda yang bisa menarik benda-benda tertentu yang terbuat dari apa? Besi. Contohnya dalam gambar itu apa? Contohnya? Nah, sekarang kita akan belajar sama-sama ya apa aja sih sifat-sifat magnet. Yang pertama nih, magnet memiliki daya tarik yang mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda yang terbuat dari bahan logam tertentu seperti besi, nikel, dan lubang. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda magnetis. Nah, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu dari bahan logam besi, nikel, atau kobalt disebut dengan benda non-magnetik. Jadi magnet itu disebut benda apa? Ada berapa? Dua. Benda apa? Magnetis. Contoh benda magnetis apa? Siapa yang tahu? Besi. Ya, besi. Logam. Baja. Nikel. Kalau benda-benda yang magnetis, siapa yang tahu? Oh, baik, siapa? Buku. Tepa. Apa itu tepa dalam bahasa Indonesia? Tempat pensil. Oke. Terus? Pensil. Oh, pensil. Ya, pintar. Mungkin kita lanjutkan lagi ya.
Gaya magnet mampu menembus penghalang berupa benda non-magnetis yang tidak terlalu tebal. Magnet dipengaruhi oleh ketebalan penghalang antara magnet dan benda magnetisnya nih. Makin dekat jarak benda ke magnet, makin kuat gaya tarik magnet tersebut. Kalau pada magnet bahan, nih misalnya gaya terkuat berada di kedua kutub yang berada di kedua ujung magnet. Jadi magnet punya berapa kutub? Dua. Kutub apa? Nah, kira-kira kalau kutub utara sama kutub selatan itu didekatkan, apa yang terjadi? Kita tarik menarik ya. Kutub yang menunjukkan ke arah utara. Kutub itu dinamakan kutub utara dari magnet. Biasanya diberi warna merah atau huruf L yang artinya north. Kutub satunya lagi yang menunjuk ke arah selatan disebut kutub selatan dari magnet. Biasanya diberi warna biru atau huruf S yang artinya south. Sifat inilah yang menjadikan prinsip dasar dari kompas. Kompas adalah alat yang berfungsi untuk menunjukkan arah. Benar ini. Pada kompas itu terdapat jarum utama sebagai penunjuk magnetis yang menyesuaikan posisinya dengan medan magnet bumi. Dengan menggunakan patokan jarum kompas, kamu dapat menentukan arah mata angin, bro. Jadi salah satu kegunaan magnet dalam kehidupan kita sehari-hari kompas. Kompas itu gunanya untuk apa, anak-anak? Ya, menunjukkan arah mata angin. Kalau kita mau pergi kemana-mana, tapi karena kita nggak tahu arah, kita bisa pakai kompas. Kompas itu selalu yang menunjukkan arah utara dan selatan. Oke. Lanjut ke Ada lagi nih sifat magnet yang menarik. Jika kamu mendekatkan kedua kutub magnet yang berbeda, maka magnet akan saling tarik menarik, bro. Jika kamu mendekatkan kutub magnet yang sama, keduanya akan menolak. Magnet mempunyai banyak kegunaan, loh. Pemanfaatan magnet dapat kamu lihat dari berbagai macam alat yang dapat kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita, loh. Misalnya, dinamo, lemari es kita, pengunci kotak pensil, atau tas kamu tuh, dan juga kompas. Nah, info tambahan nih buat kamu ini, magnet terdiri dari magnet alam dan magnet buatan, loh. Jadi apa saja contoh-contoh kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari tadi ada dinamo. Dinamo apa artinya? Menggerakkan sepeda. Kemudian apa lagi? Lemari es. Contohnya di lemari es itu di apanya? Di pintunya, supaya dia bisa menempel pintunya, dia dikasih magnet. Kemudian apa lagi? Pensil, penutupnya itu ada magnetnya sehingga dia bisa menutup dengan baik. Kemudian apa yang terakhir tadi? Kompas. Gunanya untuk apa? Ya, menunjukkan arah mata angin. Jadi ini ada magnet alam dan ada magnet buatan. Ya, contoh magnet buatan. Apa saja? Kemudian ini dengan cara mengalirkan arus listrik. Magnet dapat dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik pada besi atau baja. Arus listrik ini kemudian menimbulkan medan magnet. Magnet yang terjadi karena dialiri listrik disebut elektromagnet. Ya, magnet yang terjadi karena dialiri listrik disebut. Ya, hari ini kita akan membuat percobaan membuat magnet dengan dialiri arus listrik. Baik, kita bagi 4 kelompok ya, karena kita sudah membagi 4 kelompok. Kita akan membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik disebut apa? Elektromagnet. Oke, Ibu Guru sudah punya bahan-bahannya supaya kita bisa membuat magnet dari elektromagnet. Baik, perwakilan kelompoknya bisa maju mengambil alat dan bahannya ya.
sudah bisa. Baik, kalau begitu, Bu Guru akan membagikan LKPD yang akan dikerjakan per kelompok. Bagaimana caranya kalian membuat percobaan membuat magnet elektromagnetik? Kalian baca dulu di LKPD-nya ya. Baik anak-anak, sudah diberikan LKPD, kalian baca dulu, pahami dulu apa maksudnya dari LKPD itu. Kalian diskusikan. Nanti di akhir percobaan kalian akan membuat laporannya di lembar terakhir di LKPD-nya. Ini ya, nama eksperimennya apa? Ini kita bereksperimen apa? Percobaan apa? Disebut magnet apa? Elektromagnet. Oke, bahan-bahannya yang kita pakai apa tadi? Baku. Kemudian ada barang-barang ya, barang-barang untuk percobaan seperti jarum, kemudian apa? Peniti. Nah, sama kancing dari besi ya. Kemudian setelah itu bagaimana langkah membuat magnetnya? Ya, coba kalian praktekkan seperti langkah kerja yang ada di LKPD-nya ya, dibaca, dipahami. Baik, silakan dikerjakan. Waktu membuat eksperimen sama mengerjakan laporannya kita sepakati berapa menit? Wah, 30 menit harus sudah selesai semuanya ya. Penggaris. Kalau bintangnya dibuang dulu, kemudian dilipat ke nama-nama kelompoknya ya. Sambil diisi nama kelompoknya siapa saja. Nah, pintar. Kayak gitu. Iya, semuanya di semua. Iya. Apa-apa. Buatkan ke topinya. Coba yang lainnya kamu buatkan. Bisa menempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menginformasikan tentang hasil eksperimen magnet melalui percobaan aliran arus listrik. Silakan. Lagi. Ya, nama kelompoknya siapa? Azer, Ayla, Raffi, Ulul. Kelas 5 dari kelompok 1. Nama eksperimen membuat magnet dari aliran arus listrik.
eksperimen membuat magnet dari arus liar arus listrik. Alat tembakan, kabel, baterai, paku, jarum batu, dan besi. Langkah eksperimen 1. Tiupkan kawat tembaga ke paku searah tanpa tumpang tinggi. 2. Tujuh kawat tembaga dihubungkan dengan ini dia hasil percobaan dari kami. Ya. Apakah berhasil atau tidak? Berhasil. Ya, ternyata membuahkan hasil. ya membuat magnet dari elektromagnetik berhasil ya. Berhasil ya. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Baik, kelompok selanjutnya ya, dari kelompok 2 silakan maju ke depan. Yang lainnya bisa menanggapi hasil kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang cara pembuatan magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Nama kelompok Isfa Ninggo Aulia Bensi, kelas 5 dari kelompok 2. Nama eksperimen, cara membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Tujuan eksperimen, mengetahui cara pembuatan magnet dengan mengaliri arus listrik. Alat dan bahan, kabel, baterai, gunting, paku, jarum batu. Langkah eksperimen, hubungkan kawat tembaga ke paku tanpa tumpang tindih. Kedua, ujung kawat tembaga dihubungkan dengan baterai, alat adaptor dan juga didekatkan dengan energi untuk menghindari panas. Dekatkan paku pada paper clip. Jika berklik tertarik dengan paku, tuliskan maka eksperimen pembuatan magnet tersebut berhasil. Ya, coba kalian praktekkan dulu apakah berhasil atau tidak. Ya, berhasil ya. Jadi beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar cara membuat magnet dari elektromagnetik. Bagaimana caranya tadi? Pertama-tama apa? Ya, lilitkan kawat ke paku. Tidak boleh apa? Ya, tidak boleh tumpang tindih. Kemudian Kedua, ubah kawat dihubungkan dengan baterai atau adaptor dan dilekatkan dengan selotip untuk menghindari panas. tadi kita sudah belajar tentang apa? Membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik. Apakah tadi ada kendala? Semuanya bisa membuatnya? Apakah percobaannya tadi berhasil? Tadi Ibu Guru lihat ada yang mencoba membuat magnet selain yang elektromagnetik tadi. Dengan cara diapakan tadi? Dan ternyata itu juga berhasil. Baik, kita tadi sudah membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik. Kemudian, apakah menyenangkan tadi? Menyenangkan. Baik, untuk itu, apakah ada kendala Raffi? Sudah mengerti caranya tadi membuat elektromagnetik? Ya, magnet elektromagnetik ya. Baik ya, mana hasilnya? Tolong ditunjukkan. Apakah menempel semuanya? Ya, bagus. Ada nggak benda yang tidak menempel? Apa? Kertas, pensil, penggaris plastik, penghapus. Yang menempel tadi apa? Jarum.
pengen tahu seberapa paham kalian tentang magnet? Bu Guru punya soal evaluasi. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Ditulis namanya. Oke, lengkap. Sudah selesai ya? Sudah. Silakan dikumpulkan. Baik anak-anak, apakah ada kesulitan tadi dalam soal evaluasinya? Ada. Baik, kalau begitu kita bahas ya. Apa yang dimaksud dengan magnet? Kutub magnet. Kutub magnet adalah bagian kutub dari magnet yang tolak. Kutub magnet adalah bagian ujung magnet yang memiliki daya tarik atau tolak. Menentukan kutub utara dan kutub selatan pada sebuah magnet. Kutub magnet yang menunjukkan ke arah utara adalah kutub utara, sedangkan kutub yang menunjukkan ke arah selatan adalah kutub selatan. Ya, jadi cara menentukan kutub magnet itu jika menghadap utara maka dia adalah kutub utara. Kalau dia menghadap selatan berarti dia kutub selatan. Mengapa jarum kompas selalu menunjuk ke arah utara? Jarum kompas. Oke, siapa yang bisa? Ayo coba Rispa. Jarum kompas selalu menuju ke arah utara karena adanya gaya tarik antara kutub utara jarum kompas dan kutub selatan bumi. Ya, pintar. Bagaimana cara membuat sebuah magnet? Membuat sebuah magnet tadi ada 3. Dengan cara digosok, kemudian induksi, dialiri arus listrik. Disebut apakah cara membuat magnet yang dialiri arus listrik? Elektromagnet. Ya, tadi kita sudah membuat magnet dengan cara elektromagnet. Apakah tadi percobaannya berhasil? Berhasil. Apakah ada kesulitan cara membuatnya tadi? Ada kendala di sana? Tidak.
bagaimana cara membuat magnet. Kemudian apa lagi? Oh iya, satu lagi. Apa manfaat magnet dalam kehidupan kita sehari-hari? Menunjukkan arah kompas. Ya, menunjukkan arah kompas. Penutup kulkas. Penutup kulkas. Apa tadi? Kotak pensil. Kemudian dinamo sepeda. Jadi magnet bisa berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang tadi untuk apa? Ketika di barang-barang rongsokan tadi, ya untuk mengangkat barang-barang bekas atau barang-barang rongsokan yang terbuat dari besi ketika terlalu banyak. Bisa pakai magnet, pakai alat namanya apa? Eskavator. Baik anak-anak, itulah pembelajaran yang bisa kita pelajari hari ini. Tadi yang mengerjakan soal evaluasinya masih belum mencapai nilai KKTP, akan diadakan remedial. Tapi yang nilainya sudah cukup atau sesuai dengan KKTP, akan diadakan apa? Penganiayaan. Yang nilainya belum cukup akan diadakan remedial. Yang sudah lebih dari cukup kita adakan remedial. Kemudian untuk pertemuan minggu selanjutnya kita akan belajar tentang listrik. Baik, apakah ada pertanyaan? Tidak. Apakah ini menyenangkan? Menyenangkan. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Baik, silakan duduk yang rapi, kita berdoa. Selamat siang anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Oke,